Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2952 sampai bab 2954. Howard Rothschild adalah orang yang sangat realistis. Meskipun dia adalah jurumudi seluruh keluarga Rothschild, dia selalu mampu membungkuk dan melakukan peregangan. Jika seseorang memiliki nilai yang cukup tinggi baginya atau bagi keluarga Rothschild, meskipun orang tersebut adalah seorang pengemis, Howard akan memperlakukannya dengan baik. Saat ini, permintaannya adalah agar platform video pendek tersebut dapat menghapus semua video yang berhubungan dengan keluarga Rothschild, sehingga skandal keluarga Rothschild tidak menyebar kemana-mana. Oleh karena itu, sebagai kepala keluarga Rothschild, dia bahkan berkenan bertemu dengan penanggung jawab platform video pendek wilayah Amerika Utara. Anda tahu, ada perbedaan besar antara kepala keluarga besar dengan $1 triliun dan seorang eksekutif bisnis yang bernilai ratusan juta dolar. Jika itu normal, yang terakhir bahkan tidak akan bisa bergabung dengan Matt Rothschild. Kearifan Earth, belum lagi Howard. Namun, kini Howard sangat ingin bertemu dengan pimpinan platform video pendek Amerika Utara tersebut. Terlebih lagi, dia merasa karena statusnya yang begitu mulia, jika dia pergi menemui pihak lain secara langsung, dia pasti akan dianggap tulus. Jika masalah ini sampai ke telinga kepala keluarga pihak lain pasti akan merasakannya, ketulusannya, dan mungkin dia masih bisa berkolaborasi secara mendalam. Tak lama kemudian, keluarga Rothschild menghubungi penanggung jawab platform video pendek wilayah Amerika Utara. Ketika ia mengungkapkan identitasnya kepada pihak lain, penanggung jawab platform video pendek tersebut memang terkejut. Ia tidak menyangka kejadian ini justru akan menjatuhkan sang patriark keluarga Rothschild secara pribadi. Dia segera melaporkan masalah tersebut kepada penanggung jawab platform video pendek tersebut. Setelah menerima kabar tersebut, pihak lain segera menelepon Ye Chen melalui informasi kontak yang ditinggalkan oleh Tang Sihai. Ketika Ye Chen menerima telepon dari Hua Xia Yanjing di dalam sel, dia dengan kasar menebak keseluruhan cerita. Ketika dia menjawab panggilan itu, suara lembut seorang pria paruh baya datang dari ujung telepon yang lain. "Maaf, apakah ini tuan kamu?" Ye Chen bersenandung. "Siapa kamu?" Pria paruh baya itu berkata dengan tergesa-gesa. "Halo, Tuan Ye, saya adalah pendiri platform video pendek dan juga CEO saat ini. Nama saya Zhang Qishui. Butler Tang memberi saya informasi kontak Anda beberapa hari yang lalu sehingga saya dapat memperoleh informasi penting. Insiden akan dilaporkan langsung kepada Anda." Marvin bertanya kepadanya, "Anda menelepon saya sekarang karena keluarga Rothschild, bukan?" "Iya." Zhang Qishui menjelaskan, "Keluarga Rothschild menghubungi penanggung jawab kami di Amerika Utara dan mengatakan bahwa Howard, kepala keluarga Rothschild, ingin bertemu dengannya dan berbicara tentang kerjasama. Saya tidak berani mengambil keputusan sendirian, jadi aku segera meminta nasihatku. Tapi sejujurnya, kepala keluarga Rothschild memiliki pengaruh besar di seluruh dunia, dan aku tidak berani mengambil keputusan sendiri, jadi aku memanggilmu untuk mengganggumu. Aku ingin meminta pendapatmu." Ye Chen berkata dengan ringan, "Jika Anda hanya memintanya untuk membalas keluarga Rothschild, katakan saja kami tidak ada hubungannya dengan mereka. Jika Anda ingin kami menghapus konten video di platform video pendek, maka tidak ada salahnya itu. Ruang untuk negosiasi membuat mereka menyerah." Zhang Qishui berkata dengan ragu-ragu, "Tuan muda, keluarga Rothschild dan kaum plutokrat serupa memiliki pengaruh yang sangat besar di Barat, dan bahkan dapat mempengaruhi hukum dan keputusan pemerintah Barat. Kelompok lobi mereka adalah yang terbesar di dunia. 1. Jika mereka melobi pemerintah untuk memberikan sanksi kepada kami, hal ini mungkin berdampak besar pada bisnis kami di Amerika Utara." "Tidak masalah," Ye Chen berkata dengan tenang, "biarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak masalah jika suatu hari kita harus menarik diri dari pasar AS. Setidaknya kita telah mempertahankan keuntungan kita pada tahap ini, dan masyarakat Amerika Utara akan melihatnya. Peluang ketika waktunya tepat, kita bisa bangkit kembali. Tapi begitu kita kehilangan keuntungan, kita kehilangan dukungan dari masyarakat Amerika Utara. Apa yang kita lakukan adalah platform video pendek untuk semua orang. Begitu kami kehilangan dukungan dari masyarakat,
bahkan jika pemerintah daerah tidak menargetkan kami akan kehilangan landasan untuk pembangunan. Dengan mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, saya memahami keinginan Anda untuk mempertimbangkan situasi secara keseluruhan dan khawatir bahwa semua upaya Anda akan sia-sia. Tetapi Anda harus ingat bahwa jika suatu hari kita perlu membuat pertanyaan pilihan ganda di antara pertanyaan tersebut, rakyat dan pemerintah Amerika Utara, kami akan selalu memilih yang pertama, akan selalu mengutamakan rakyat. Ketika Zhang Qishui mendengar ini, keraguan di hatinya benar-benar hilang. Suaranya menjadi lebih keras, dan dia berkata dengan keras, "Baiklah, Tuan Muda, saya mengerti, saya akan segera membalasnya." Pada saat ini, meskipun anggota keluarga Rothschild dengan cemas menunggu tanggapan dari kepala platform video pendek Amerika Utara, mereka tidak duduk diam dan mendiskusikan bagaimana menangani Bruce Weinstein. Orang ini memposting 2 video berturut-turut, jelas berniat bertarung sampai mati dengan keluarga Rothschild, membuat anggota inti keluarga Rothschild mengertakkan gigi. Bagi mereka tidak sabar untuk mengirim seseorang ke penjara Brooklyn sekarang untuk membunuh Bruce. Namun, seiring dengan terungkapnya insiden tersebut, orang yang tidak berani disentuh oleh keluarga Rothschild kini adalah Bruce. Bruce mengungkap 2 skandal besar keluarga Rothschild sekaligus, dan buktinya meyakinkan. Dalam situasi ini, jika sesuatu terjadi padanya, keluarga Rothschild tidak akan bisa lepas dari keterlibatan tersebut, dan orang-orang pasti akan menuntutnya, dia di kepala keluarga Rothschild. Pada saat itu, tidak hanya satu pun dari 2 skandal tersebut yang tidak akan terselesaikan, tetapi 2 skandal akan menjadi 3, dan 1 orang lagi akan dibunuh. Kali ini, putra sulung Howard menjawab panggilan, lalu berkata dengan wajah serius, "Ayah, platform video pendek telah menolak permintaan kami untuk bertemu." Tolak, Howard mengerutkan kening dan bertanya kepadanya, "Saya, Howard Rothschild, berkenan bertemu dengannya, kepala Amerika Utara, dan dia masih berani menolak." "Iya," putra tertua berkata tanpa daya, "kami telah menjelaskan bahwa Anda ingin bertemu dengan mereka, tetapi mereka tetap menolak." Howard merenung sejenak dan berkata dengan dingin, "Saya tidak langsung menolak, tetapi menolak setelah beberapa menit. Sepertinya saya melaporkan masalah tersebut ke Tiongkok. Tampaknya keluarga Ye tidak ingin melihat saya." Saat dia berbicara, Howard mengertakkan gigi dan berkata, "Saya tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun kematian Ye Changying, keluarga Ye akan tetap begitu keras kepala, dengan ukurannya yang kecil, dan tanpa orang-orang seperti Ye Changying yang berkumpul dan memobilisasi sumber daya, mereka akan melakukannya di depan keluarga Rothschild. Anda hanyalah badut, dan jika Anda berani terus menentang keluarga Rothschild, Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda." Seorang pemuda di keluarga Rothschild mengatakan dalam konferensi video, "Kakek, platform video pendek telah berkembang sangat pesat dalam 1 tahun terakhir dan memiliki basis pengguna yang besar di seluruh dunia. Meskipun belum terdaftar, pasar modal adalah saat ini memberikan perkiraan nilai pasar sudah sekitar $400 miliar." "400 miliar? Howard bertanya dengan heran. "Apakah Anda yakin, bagaimana platform video pendek bisa memiliki nilai pasar setinggi itu?" Pihak lain mengangguk dan berkata, "Video pendek kini melanda dunia. Dalam proses ini, platform video pendek Tiongkok telah melampaui platform lainnya. Tak satu pun dari perusahaan internet mapan kami yang mampu mengejar mereka. Terlebih lagi, video pendek kini sudah ada. Ini telah menjadi pintu masuk lalu lintas untuk semua lapisan masyarakat. Siapapun yang melakukan bisnis mencoba mencari cara untuk mendapatkan lalu lintas melalui platform video pendek dan mewujudkan monetisasi lalu lintas. Mereka sangat kuat dalam memberdayakan industri e-commerce, layanan virtual, dan layanan bernilai tambah. $400 miliar AS sebenarnya hanyalah perkiraan konservatif. Jika mereka diberi waktu lebih banyak, mereka mungkin dapat melampaui nilai pasar Facebook sebesar $800 miliar AS. Sialan, Howard mengumpat dengan marah, bagaimana perusahaan sebesar itu bisa jatuh ke tangan keluarga Ye? Ukuran keluarga Ye sendiri hanya bisa bertahan 1 hingga $200 miliar AS, bukan? Pihak lain berkata tanpa daya, "Kakek, industri internet seperti ini, selama Anda berdiri di garis depan, Anda dapat naik ke langit dalam semalam.
Anda juga tahu Zuckerberg dari Facebook. Bukankah dia membuat perusahaan memiliki nilai pasar dari 800 miliar dolar AS? Howard tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan mengutuk, "Sial, keluarga Y benar-benar menemukan harta karun. Jika platform video pendek berhasil terdaftar dan benar-benar mencapai nilai pasar 400 miliar dolar AS, bukankah keluarga Y akan langsung menjadi keluarga pertama di Tiongkok? Sudah." Iya. Pihak lain sedikit mengangguk, ini adalah kesimpulan yang sudah pasti. Howard berkata dengan marah, tampaknya kebangkitan sebuah keluarga tidak dapat ditentukan hanya oleh satu atau dua talenta luar biasa. Ye Changying sangat kuat, tetapi dia gagal membawa keluarga Ye ke posisi nomor 1 di Tiongkok. Akibatnya, keluarga Ye saat ini sangat mudah untuk mendapatkan platform video pendek. Tepat ketika Howard mengalami depresi, putra tertuanya menerima telepon itu lagi, dan kemudian berkata kepadanya dengan gugup, "Ayah, opini publik sedang bergejolak dengan cepat. Satuan tugas investigasi telah dibentuk di Washington dan akan segera dikirim ke penjara Brooklyn. Investigasi dan Biro Penjara New York serta FBI akan mengambil alih penjara Brooklyn, dan tim pengambil alihan telah berangkat." Howard berkata dengan wajah gelap, masalahnya semakin besar. Setelah itu, dia dengan cepat berkata, "Apakah Anda memiliki informasi kontak Bruce Weinstein? Saya ingin meneleponnya." Saat ini, Bruce Weinstein sedang duduk di kantornya, merekam video ketiganya. Agar bisa berkonsentrasi merekam video, ponselnya telah dialihkan ke mode pesawat. Namun, yang tidak disangkanya adalah telepon rumah di mejanya tiba-tiba berdering. Dia meraih telepon dengan tidak sabar dan berkata dengan marah, "Ada apa?" Howard memperkenalkan dirinya dengan sabar, "Halo Bruce, saya Howard Rothschild, kepala keluarga Rothschild. Saya telah mendengar tentang Anda, dan saya sangat menyesal atas hal ini." Bruce dengan marah mengutuk, "Kamu orang tua yang jahat. Kamu sangat menyesal, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Bukankah kamu hanya ingin aku mengubah ceritaku? Sudah kubilang, aku akan melakukannya, jangan pernah memberimu kesempatan ini. Ya. Kali ini, aku akan bertarung denganmu sampai mati dan mati." Bruce tidak begitu berani sebelumnya. Namun, petunjuk psikologis Ye Chen sangat kuat, dan yang lebih penting, Bruce memang memiliki kebencian terhadap keluarga Rothschild di dalam hatinya. Alasan kenapa aku bisa menekan semua kebencian di hatiku sebelumnya adalah sepenuhnya karena ketakutan pada keluarga Rothschild. Namun kini, ketakutan itu hilang. Oleh karena itu, meskipun Howard Rothschild meneleponnya secara pribadi, dia tetap tidak memberikan wajahnya apapun. Saat ini, Howard benar-benar tidak menyangka Bruce akan berani berbicara dengannya seperti ini. Namun semakin dia melakukannya, semakin dia tidak berani membuat marah Bruce. Jadi dia hanya bisa menahan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan sabar, "Bruce, aku tahu kamu telah terluka. Ini adalah penghinaan yang sangat besar sehingga tidak ada yang bisa menerima hal semacam ini dengan tenang." Ngomong-ngomong, Howard menambahkan, "Tapi menurut saya kita semua sudah dewasa. Di dunia orang dewasa, segala sesuatu bisa diselesaikan melalui bisnis. Selain itu, selama harganya cocok, tidak ada apapun di dunia ini yang tidak bisa dinegosiasikan. Bisnis, jadi tawarkan saja harga yang menurut Anda akan memungkinkan Anda mengesampingkan semua kebencian dan merasa puas sepenuhnya." Bruce bertanya dengan nada menghina, "Apakah menurutmu martabatku sebagai seorang laki-laki dapat dibeli dengan uang?" Howard tersenyum tipis dan bertanya kepadanya, "Jika martabat benar-benar tidak dapat dibeli dengan uang, lalu mengapa kamu diam begitu lama sebelum mengungkapnya?" "Bruce, saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu semua orang. Jadi izinkan saya memberi Anda solusi tetap harga 100 juta dolar, selama Anda berhenti di sini, menghapus semua videonya, dan mengakui kepada publik bahwa Anda menghasut istri Anda untuk merayu Matt, dan Anda juga dengan sengaja mengunci Peter Zhou di ruang rahasia bawah tanah itu. Saya akan memberi Anda 100 juta dolar. Itu cukup bagi Anda pergi kemanapun di dunia dan jalani sisa hidup Anda dengan penuh gaya." Dalam pandangan Howard, tidak ada seorang pun yang bisa mempertahankan prinsip di hadapan uang dan kepentingan. Jika bisa, maka uang saja tidak cukup. Ia merasa di dunia ini setiap prinsip ada harganya.
namun ada prinsip yang sangat murah dan ada pula yang sangat mahal. Jadi, dia berkata kepada Bruce lagi, "Bruce, aku sangat mengerti perasaanmu sekarang, tapi kamu juga harus memikirkannya. Melawan kami sekarang memang akan membuatmu merasa bahagia. Tapi apa jadinya setelah kamu merasa bahagia? Tanpa Rothschild keluarga mengingat pekerjaan Anda, penghasilan Anda jutaan dolar setahun akan sepenuhnya berkurang menjadi nol. Dan jika Anda menyinggung kami, tidak ada seorang pun di Eropa dan Amerika yang berani mempekerjakan Anda. Bahkan jika Anda berakhir di jalanan dan menjadi pengemis, tidak ada yang berani memberi Anda semangkuk nasi, ingin membalas dendam dan berakhir seperti ini. Apakah itu akhirnya? Jadi saya dengan tulus berharap Anda dapat mencapai kesepakatan dengan kami, mengambil uang itu dan meninggalkan Amerika Serikat. Ada tempat bagi Anda dimanapun di dunia. Anda juga dapat menemukan lebih banyak wanita yang lebih baik dan lebih muda, dan menyingkirkan wanita-wanita ini. Benar-benar buruk. Bagaimana menurutmu? 100 juta dolar AS jelas merupakan kekayaan yang cukup bagi orang seperti Bruce untuk melepaskan semua prinsipnya. Tapi kini, dia ibarat pejuang idealis yang keyakinannya teguh. Di matanya, martabat mengalahkan segalanya, apalagi 100 juta dolar AS. Lalu bagaimana kalau 10 miliar dolar AS? Dia tetap tidak akan menganggapnya serius. Jadi, dia berkata dengan nada yang sangat tegas dan menghina, "Howard, Anda keluarga Rothschild terbiasa memberi harga pada segala sesuatu, dan Anda juga terbiasa bisa membeli segalanya. Tapi ini tidak termasuk martabat saya bisa melakukannya tanpa uang, aku bisa hidup tanpa seorang wanita bahkan bisa hidup tanpa saudara laki-laki kedua. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa martabat, jadi, tunggu dan lihat saja. Aku pasti akan membuatmu membayar karena menginjak-injak harga diriku." Howard dengan cepat berkata, "Bruce, apakah menurut Anda 100 juta dolar AS tidak cukup? Tidak masalah, kita masih bisa mendiskusikan jumlahnya. Jika tidak berhasil, apa pendapat Anda tentang 500 juta dolar AS? 500 juta dolar AS, Bruce berkata dengan nada menghina. "Howard, sudah hampir waktunya bagimu untuk mengakhiri hidupmu. Sebaiknya kamu simpan 500 juta dolar AS ini untuk membeli peti mati." Setelah mengatakan itu, dia segera menutup telepon dan mencabut saluran telepon. Baru kemudian dia menyadari bahwa ponsel di depannya telah merekam video. Hal ini membuatnya merasa senang, dan rencana balas dendam lain muncul di benaknya. Di saat yang sama, mentalitas Howard mulai menggila. Dia dengan marah berkata pada dirinya sendiri, "Sialan, sejak kapan seekor anjing pesek yang hanya tahu cara mengibaskan ekornya dan meminta makanan mulai menghargai martabatnya?" Putra tertua mengingatkan saat ini, "Ayah, sudah hampir waktunya untuk mengambil alih tim, dan bajingan Bruce ini tidak mau berdamai. Apa yang harus dilakukan Peter Zhou?" Howard menghela nafas tak berdaya. "Saya awalnya ingin menyuap dia dengan uang, sehingga sebelum biro penjara dan tim pengambil alihan FBI tiba, saya akan menggunakan waktu untuk menemukan cara agar Peter Zhou berbicara, dan kemudian mengirimnya ke penjara biasa. Sel, sekarang sepertinya sudah terlambat." Putra tertua berkata tanpa daya, "Setelah biro penjara dan FBI mengambil alih Peter Zhou, mereka pasti akan memperkuat perlindungan keselamatan pribadi Peter Zhou. Namun, Peter Zhou tidak pernah berbicara tentang masalah si Fang Baozuang. Jika dia dilindungi, kami ingin memulainya mulai sekarang. Bahkan lebih mustahil baginya untuk bertanya tentang keberadaan si Fang Baozu." Howard sangat tidak berdaya dan berkata dengan penuh emosi, "Hal buruk seperti itu sering terjadi dalam keluarga akhir-akhir ini, dan itu pasti terkait dengan hilangnya pavilion si Fang. Keluarga Rothschild kami telah mendapatkan kekayaan besar dan melambung ke angkasa dalam 200 tahun terakhir karena ini, si Fang Baozu itu, jika si Fang Baozu tidak dapat diambil kembali, kekayaan keluarga Rothschild akan rusak. Jika kekayaan mulai memburuk, itu pasti akan menjadi yang terbesar krisis bagi kita dalam 200 tahun terakhir." Pada titik ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi suram, dan dia memberitahu putra sulungnya, beritahu bea cukai di seluruh wilayah Amerika Serikat, beritahu Departemen Hitam dan Putih, dan semua kontak yang terkait dengan penyelundupan dan pengiriman. Selama di sana adalah petunjuk tentang si Fang Baozuang, kita harus memberitahu mereka secepatnya. Di antara kita,
jika ada yang memberikan petunjuk yang benar untuk membantu kita menemukan menara harta karun Shifang, saya akan menghadiahi Anda hadiah 100 juta dolar AS. Anda harus ingat bahwa bagaimanapun juga, Anda tidak boleh membiarkan menara harta karun Shifang meninggalkan Amerika Serikat. Putra tertua berkata dengan cepat, "Baiklah ayah, saya akan segera memberitahu Anda." Howard menambahkan, selain itu, bersiaplah menghadapi krisis hubungan masyarakat. Begitu Biro Penjara dan FBI tiba di penjara Brooklyn, hal pertama yang akan mereka lakukan adalah memeriksa jalan rahasia, menyelamatkan Peter Zhou, dan mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya. Kami harus mempublikasikan file Peter Zhou di internet terlebih dahulu agar orang-orang tahu bahwa alasan mengapa kami ingin memenjarakan Peter Zhou adalah karena dia mencuri pusaka keluarga Rothschild kami selama hampir 200 tahun. Meskipun pendekatan kami agak ekstrim, tapi kamilah korban sebenarnya. Putra tertua mengangguk dan berkata, "Ayah, saya akan meminta orang-orang mengambil file-file itu terlebih dahulu, lalu mengunggah semuanya ke internet. Apakah saya juga ingin menerbitkan penjelasan rinci tentang Shifang Baozu?" Howard buru-buru berkata, "Tidak perlu. Jika masyarakat mengetahui asal-muasal Shifang Baozuan, kami mungkin akan lebih tercela." Saat dia sedang berbicara, selama panggilan video, seorang cucu berkata, "Kakek, ini buruk, Bruce Weinstein sialan itu menyebarkan konten panggilan telepon yang baru saja kamu lakukan kepadanya secara online." Howard sangat terkejut sehingga dia segera menyalakan ponselnya dan masuk ke platform video pendek untuk melihat apa yang terjadi. Saat dia mengklik platform pertama Bruce, jadi, jangan kaget ketika Anda melihat situs-situs besar itu menghapus video saya dan konten apapun yang terkait dengan saya, karena inilah kekuatan Rothschild yang sebenarnya. Mereka mempunyai kemampuan untuk membungkam hampir semua media Amerika mengenai masalah ini. Jadi satu-satunya hal yang dapat saya andalkan saat ini mungkin adalah semua netizen yang saleh di Amerika Serikat. Saya harap Anda dapat membantu saya menyebarkan video saya dan jangan biarkan saya suara terdengar, hilang dari internet. Saat dia sedang membicarakan hal ini, dalam video tersebut, telepon di meja Bruce tiba-tiba berdering. Setelah dia menjawab panggilan tersebut, suara Howard Rothschild terdengar di dalam video. Tak lama kemudian, ada sederet ucapan Howard kepada Bruce di telepon tadi. Bruce mengungkapkan semua yang dia ucapkan kata demi kata dalam video tersebut, sehingga ketika netizen mendengar konten tersebut, persepsi mereka terhadap keluarga Rothschild dan Howard, pengusaha legendaris, turun beberapa tingkat. Setelah Bruce menutup telepon dari Howard, dia berkata ke kamera dengan nada menghina, "Keluarga Rothschild percaya bahwa segala sesuatu di dunia ini ada harganya. Istri saya punya harganya, begitu juga saya, martabat Anda juga ada harganya. Tetapi hari ini, saya dapat dengan jelas memberitahu mereka bahwa martabat saya sangat berharga. Tidak peduli berapa banyak uang yang mereka bayarkan, saya tidak akan pernah melepaskan martabat saya. Bahkan jika saya menghadapi keluarga Rothschild yang kuat, saya tetap tidak akan mundur. Bagi saya, tidak penting lagi seberapa kuat keluarga Rothschild. Yang penting mereka telah mencoreng martabat saya sebagai seorang laki-laki. Tanpa martabat, apa gunanya hidup? Jadi mulai hari ini, saya akan berjuang sampai mati akhiri dengan keluarga Rothschild." Jika setelah video ini dirilis, saya menghilang, atau ditangkap atas tuduhan yang tidak dapat dijelaskan, atau tiba-tiba menjadi gila, maka Anda tidak perlu ragu bahwa semua ini adalah kesalahan keluarga Rothschild. Jika suatu hari saya tiba-tiba berdiri dan meminta maaf atas perbuatan saya hari ini, dan mengakui bahwa itu semua adalah saya atau menjebak keluarga Rothschild, Anda tidak boleh percaya, karena orang itu bukan saya, atau saya telah dikendalikan oleh pihak lain. Singkatnya, saya, Bruce Weinstein, di sini untuk mengumumkan hari ini bahwa mulai saat ini, saya tidak akan pernah berdamai dengan keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild, ayolah. Ketika Howard melihat ini, dia benar-benar bingung. Dia tidak menyangka Bruce akan melakukan apapun padanya. Dia hanya meneleponnya untuk meminta perdamaian, dan dia tidak menyangka akan merekam video itu dan menyebarkannya ke internet. Dia tanpa sadar bertanya kepada cucunya, "Semua orang di internet sedang mengkritik kita sekarang, bukan?" "Iya." Cucu itu mengangguk dan berkata dengan hati-hati, "Kakek,
kami telah melakukan upaya sebelumnya. Saat ini, hanya platform video pendek yang masih online untuk video ini. Tapi. Howard bertanya dengan suara dingin, dengan sangat tidak sabar. Tapi apa? Cepat beritahu aku. Sang cucu mengumpulkan keberanian untuk menjelaskan. Tapi, para pengguna yang menghina kami kini telah menyebar ke seluruh internet. Dengan kata lain, mereka sekarang mengkritik kami dimanapun di internet. Karena itu, dia dengan cepat menambahkan, "Kakek, saya telah memberitahu platform lain dan meminta mereka untuk menghapus semua komentar negatif terkait kami sebanyak mungkin. Tetapi ada terlalu banyak konten terkait dan tidak dapat dihapus." "Sialan," Howard berkata dengan marah. "Katakan pada portal ini untuk memblokir semua kata kunci. Selama ada yang menyebut nama keluarga Rothschild, konten ini tidak akan dipublikasikan kecuali dia, siapapun melihatnya." Cucunya berkata dengan malu, "Kakek, saya juga sudah menyampaikan hal ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mau, karena jika kamu melakukan ini, itu akan sangat jelek." Setelah itu, sang cucu menambahkan, "Dan yang paling terpukul saat ini adalah perangkat lunak sosial. Hampir semua perangkat lunak sosial membicarakan urusan kita. Situasinya memang sangat pasif." Wajah Howard cemberut, dan dia menjadi gila karena kebencian. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya dan menelepon Bruce untuk meminta rekonsiliasi. Jika dia tidak melakukan panggilan ini, dia tidak akan mendorongnya ke atas panggung. "Kalau begitu, saya masih bisa mendorong Matt untuk bertanggung jawab. Jika saatnya tiba, baik itu tanggung jawab hukum atau tanggung jawab opini publik, Matt akan mampu memikulnya sendiri." Namun, dengan video ketiga yang membuat keributan, retret ini benar-benar hancur. Saat ini, putra sulungnya berkata, "Ayah, lembaga think tank telah memberikan solusi terbaik untuk Anda pada tahap ini. Penanggung jawab masih menunggu online. Apakah Anda ingin mendengarkannya?" Keluarga Rothschild memiliki tim wadah pemikirnya sendiri. Sederhananya, ini adalah wadah pemikir yang sangat besar. Setiap kali peristiwa besar terjadi, lembaga think tank akan menggunakan perspektif paling objektif untuk menganalisis dan mensimulasikan arah peristiwa tersebut, dan pada saat yang sama memberikan solusinya. Awalnya, Howard tidak ingin tim think tank terlibat karena dia tidak ingin orang-orang mengetahui rahasia si Fang Baozu. Namun, setelah masalah ini diberitahukan kepada semua orang oleh Bruce Weinstein, lembaga think tank dengan sendirinya akan menerima berita tersebut, sehingga mereka dapat menganalisis dan menyimpulkan keseluruhan masalah secepat mungkin, dan kemudian memberi mereka solusi untuk memikirkan solusi terbaik. Howard mendengar bahwa lembaga think tank sudah mempunyai rencana, jadi dia berkata, "Masukkan teleponnya." "Baik ayah." Setelah putra sulung selesai berbicara, telepon rumah di depan Howard segera berdering. Howard mengangkat telepon dan bertanya, "Apa rencanamu?" Di ujung lain telepon, sebuah suara penuh hormat berkata, "Tuan Howard, berdasarkan situasi aktual saat ini, kami setuju bahwa solusi terbaik saat ini adalah Anda memanfaatkan waktu dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Amerika." Howard langsung mengamuk dan bertanya dengan marah, "Apa katamu? Kamu ingin aku meminta maaf?" Orang yang bertanggung jawab di lembaga think tank tersebut berkata dengan cepat, "Tuan Howard, saya menyarankan bahwa titik masuk utama bagi Anda untuk meminta maaf adalah dengan secara proaktif mengakui bahwa keluarga Rothschild bertanggung jawab karena mendidik Matt dengan buruk. Anda hanya perlu mengakuinya jika Anda meminta maaf di depan umum. Satu-satunya kesalahan adalah, atas dasar ini, Anda dapat mengemas panggilan yang baru saja Anda lakukan kepada Bruce sebagai tindakan tak berdaya dari seorang kakek yang peduli terhadap cucunya. Ini akan melemahkan upaya yang baru saja Anda lakukan melalui telepon. Betapa buruknya itu untuk membeli musik blues." Berbicara tentang hal ini, orang dari lembaga think tank menambahkan, setelah mengakui kesalahan Anda dan meminta maaf, Anda langsung menyalahkan Matt atas penjara Brooklyn, istri Peter Zhou dan Bruce. Kemudian kami akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membimbing banyak orang, media, selebritas internet, dan pemimpin opini telah membela kami di internet, memusatkan perhatian semua orang pada Matt selangkah demi selangkah, dan membiarkan Matt memikul tanggung jawab hukumnya. Selama kami dapat terus mentransfer lebih banyak orang ke Matt,
Saya pikir tidak akan lama lagi krisis yang kita alami akan teratasi. Setelah dipikir-pikir, Howard merasa bahwa solusi yang diberikan lembaga think tank tersebut memang merupakan solusi optimal terhadap situasi yang dihadapi. Meski agak memalukan bagiku untuk meminta maaf dan mengakui kesalahanku, aku khawatir hanya itu yang bisa kulakukan sekarang. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan bertanya, kapan waktu terbaik bagi saya untuk meminta maaf? Penanggung jawab lembaga think tank berkata dengan cepat, semakin cepat semakin baik, waktu terbaik adalah sekarang, bersambung.